Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Inzam for Edu yang akan memberikan beberapa informasi menarik serta menghibur untuk menemani aktivitas keseharian teman-teman sekalian. Emang apa sih nggak boleh? Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu makhluk hidup yang mungil dan memiliki keindahan yang khas yang sering kita jumpai, yakni kunang-kunang. Kunang-kunang adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki daya tarik tersendiri dan ada banyak hal tentang mereka yang masih membingungkan dan belum diungkapkan para ilmuwan. Beberapa tahun belakangan ini, kunang-kunang sering dijadikan ajang festival pertunjukan yang mengundang banyak orang untuk melihatnya. Kunang-kunang yang dalam bahasa Inggris disebut fireflies atau lightning bug adalah serangga jenis kumbang yang diklasifikasikan dalam famili Lampyridae dan ordo Caloptera. Kata Lampyridae berasal dari bahasa Yunani, lampiris, diartikan sebagai sesuatu yang bercahaya. Sama dengan siklus serangga, pada umumnya siklus kunang-kunang bermula dari fase telur, larva, pupa, hingga imago atau dewasa. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antar 100 dan sampai 500-an diletakkan saja di tanah, ranting, rumput, tempat berlumut, atau di bawah dedaunan. Wilayah yang tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang, termasuk rawa, hutan, bahkan lokasi pekuburan yang tanahnya relatif gembur. Maka tidak heran beredar mitos yang mengatakan bahwa kunang-kunang adalah pembunuh orang mati. Telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu 2-4 minggu yang kemudian akan menetas menjadi larva. Larva kunang-kunang menyerupai cacing dan juga memancarkan cahaya. Nah, fungsi cahaya pada larva ini hanya untuk memberi peringatan dan gertakan kepada pemangsa agar tidak mencoba untuk mengganggunya. Aktivitas utama larva adalah makan makanan yang berupa cacing tanah, siput kecil, atau serangga kecil. Masa larva pada siklus kehidupan kunang-kunang ini merupakan masa paling lama, yaitu sekitar 1-2 tahun sebelum menjadi kepompong. Hanya sebagian kecil dari telur kunang-kunang menetas menjadi larva, dan hanya sedikit larva yang sukses menjadi kepompong. Kunang-kunang dewasa hidup selama 2-3 minggu untuk melakukan perkawinan saja. Selama itu, aktivitas makan kunang-kunang sangatlah beragam. Beberapa jenis hanya mengisap cairan tumbuhan, sementara jenis lainnya meneruskan kebiasaan makan seperti ketika masih larva, sebagai pemakan serangga lain atau siput-siputan kecil, dan ada pula mereka yang dalam sedang program diet. Sama seperti makhluk hidup lainnya, kunang-kunang juga menikah guys. Pada musim kawin, kunang-kunang akan mengeluarkan kedipan cahaya terang untuk menginformasikan kepada lawan jenisnya bahwa ia siap untuk dikawini. Kedipan cahaya suatu jenis kunang-kunang memiliki warna, intensitas, dan kekuatan yang khas, sehingga hanya kunang-kunang jenis yang sama yang mampu mengartikulasikan makna kedipan cahaya tersebut. Kekhasan cahaya pada saat mencari pasangan ini pula lah yang digunakan oleh para ahli untuk membedakan berbagai jenis kunang-kunang yang ada guys. Selanjutnya, pejantan akan terbang menuju betina dambaan hatinya. Setelah dekat, kunang-kunang jantan mengeluarkan cahaya terang berkali-kali, mungkin untuk meyakinkan bahwa cintanya adalah cinta luar biasa. Demikian juga si betina akan mengeluarkan sinar terang yang menandakan ia menerima cinta tanpa ada keraguan dalam hatinya. Setelah itu, pejantan akan mendekati betina dan kemudian mereka melakukan proses perkawinan. Proses perkawinan ini terjadi dengan saling menyentuhkan kedua alat kelaminnya yang berada di ujung perut dan dilanjutkan dengan transfer paket sperma dari jantan ke tubuh betina. Sayangnya, setelah proses perkawinan terjadi,
betina langsung memakan sang kekasihnya yang telah membuahi sel telur. Ternyata cintanya hanya seperti sabun mandi. Cintaku kepadanya tak seperti sabun mandi. Serangga jenis tertentu juga ada yang mempunyai kebiasaan seperti ini guys, seperti Black Widow. Dengan memakan lawan jenisnya, maka sang betina mendapatkan tambahan protein untuk membesarkan sel telur yang ada dalam tubuhnya. Nah, sebagai kesimpulannya, untuk menjawab pertanyaan di awal video tadi, kenapa kunang-kunang hanya muncul pada malam hari dan apakah dia mengeluarkan cahaya pada siang hari? Jawabannya adalah karena selain kunang-kunang jenis hewan nokturnal, yakni hewan yang beraktivitas di malam hari, kunang-kunang juga sangat sulit untuk ditemukan karena tubuhnya yang kecil, hanya kira-kira 2 cm, sehingga sulit untuk dilihat. Orang-orang pun kebanyakan tidak mengetahui tampak atau rupa kunang-kunang itu seperti apa. Di siang hari, kunang-kunang juga bisa mengeluarkan cahaya. Hanya saja, cahaya yang dihasilkan tidak terlihat jelas karena tertutup oleh cahaya matahari yang kapasitas cahayanya lebih terang. Sehingga kita hanya bisa lebih menikmati keindahan cahayanya pada malam hari. Fungsi cahaya kunang-kunang adalah sebagai alat komunikasi yang hanya dapat diartikulasikan atau dimengerti oleh kunang-kunang sejenis. Cara inilah yang menginspirasi manusia untuk membuat kode Morse cahaya sebagai media komunikasi rahasia. Baiklah teman-teman, ini tadi sedikit informasi mengenai hewan kunang-kunang. Semoga bermanfaat bagi kalian. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan berikan komentar kalian agar kedepannya kami dapat menyajikan hidangan video menarik dan informatif kepada teman-teman YouTube sekalian. Dan kami meminta bantuan teman-teman untuk membantu kami membangun channel ini bersama dengan cara menekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu pada video berikutnya.